Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Intan Darun Lambiu dengan NIM 551423036. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Teknik jurusan Teknik Arsitektur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, yaitu mengenai teks ulasan buku. Baik, kita masuk pada bagian identitas dengan judul buku Soekarno Biografi Lengkap Negarawan Sejati, penulis Anung Wanu Wicaksana, penerbit Ceklik Media Yogyakarta, tahun terbit 2015, hak cipta Anung Wanu Wicaksana, jumlah halaman keseluruhan 406, jumlah halaman angka Romawi 4, jumlah halaman angka biasa 399, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, sampul buku, dominan berwarna merah, luas buku 19 x 13,5 cm, tebal buku 2 cm, dan berat buku 560 gram. Selanjutnya kita masuk pada bagian orientasi. Buku ini ditulis oleh Anung Wanu Wicaksana yang merupakan seorang penulis yang telah menerbitkan berbagai buku dengan berbagai topik, termasuk biografi tokoh-tokoh terkenal di Indonesia. Buku ini sendiri membahas mengenai perjalanan hidup Soekarno, mulai masih kecil hingga wafat. Dengan penulisan yang mengambil rujukan utama yakni Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, dan sumber lainnya, buku ini berupaya menempatkan Soekarno sebagai manusia yang lengkap. Buku ini membahas semua itu dalam bingkai kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Bapak Bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada bagian tafsiran isi. Jadi dalam buku ini dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian mengenai isi buku. Bagian pertama mengenai masa awal kehidupan Soekarno, ketika ia masih kecil, siapa saja dan bagaimana latar belakang keluarganya, hingga pendidikan pertama yang ditempuh olehnya. Pada bagian kedua membahas tentang masa menuju Indonesia merdeka. Ketika Soekarno kuliah dan lulus kuliahnya, banyak berkegiatan dalam organisasi hingga politik. Selanjutnya pada bagian ketiga adalah masa kepresidenan. Pada masa ini Soekarno melahirkan pemikiran baru, mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, serta apa saja perannya dalam dunia internasional. Pada bagian ketiga tersebut tidak luput diceritakan sedikit tentang percintaan Soekarno dan para istrinya. Selain itu juga pada bagian ini berisi tentang kisah kehidupan sosok wanita Sunda sederhana yang menjadi pendamping Soekarno saat ia menimba ilmu di Institut Teknologi Bandung di Bandung, sambil merintis jalannya di bidang politik masa-masa sulit yang ketika Bung Karno dipenjara dan diasingkan, hingga dipindahkannya ke Jalan Pengasingan Timur 56. Bagian akhir membahas tentang bagaimana ujung kehidupan dari Soekarno yang menjadi tahanan politik karena dituduh atas keterkaitannya pada G30S PKI sampai akhir hayatnya. Selanjutnya kita masuk pada bagian evaluasi. Jadi buku ini memiliki keunggulan dalam penulisannya. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan narasi cerita yang menarik. Dramatisasinya membawa para pembaca untuk menyelami kehidupan Soekarno yang berlika-liku. Berdasarkan klasifikasinya, buku ini dapat dibaca oleh semua kalangan berusia 17 tahun ke atas karena ada beberapa pembahasan mengenai konflik dan ideologi terkait kebangsaan yang secara umum dapat dimengerti oleh orang-orang yang sudah berusia cukup. Dan pada bagian terakhir yaitu rangkuman evaluasi. Buku ini merangkum perjalanan hidup Soekarno mulai sejak masih kecil hingga wafatnya dan berupaya menempatkan Soekarno sebagai manusia yang lengkap. Sosok, pemikiran, dan perjuangan Soekarno sangat layak menjadi inspirasi bagi kaum terjajah di seluruh dunia. Buku ini juga sangat menginspirasi terutama saya yang sebagai seorang mahasiswa. Jadi Soekarno adalah pejuang yang berbahaya karena mengancam kemapanan pihak penjajah.
Ia selalu berusaha membangkitkan kesadaran dan kecerdasan rakyat terjajah. Sekian presentasi saya mengenai teks ulasan buku yang membahas tentang Soekarno, biografi lengkap negarawan sejati. Mohon maaf jika ada salah kata dan masih adanya kekurangan. Saya ucapkan